Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan usul fi tafsir karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih dalam bab yang mungkin bab paling susah sampai sejauh ini, terutama bagi teman-teman yang belum pernah ikut kelas-kelas bahasa Arab. Bab tentang dhamir, yaitu tentang kata ganti. Saya ringkaskan dulu pelajaran pertemuan yang lalu. Dhamir itu berasal dari kata dhumur yang artinya kurus atau ramping. Karena dhamir itu hurufnya sedikit. Ini sebagaimana juga dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kata ganti itu sedikit. Seperti ku, mu, nya. Ya, misalnya ada orang namanya panjang, Muhammad Abdullah Ibrahim misalnya gitu ya. Ketika dia menyebutkan ini buku, dia tidak sebut lagi ini buku Muhammad Abdullah Ibrahim, tapi ini buku ku. Ya. Dan itu sangat sedikit hurufnya. Dhamir juga bisa dikatakan berasal dari al-idmar yang artinya samar. Dan dhamir itu dipakai untuk menggantikan isim zahir. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa dhamir itu tidak berasal dari materi penyusun yang diganti. Jadi kalau ada orang namanya Muhammad, ya, namanya Muhammad, terus kalau disingkat jadi mim, dan mim ini berasal dari penyusunnya si Muhammad, yaitu mim, maka ini namanya bukan kata ganti, tapi ini namanya singkatan. Sama seperti dalam bahasa Indonesia, kalau ada orang namanya Muhammad Abduh Kudu, nah, tapi Muhammadnya nggak dijadikan Muhammad, tapi cuma disingkat M, ini namanya bukan kata ganti, tapi apa? Singkatan. Jadi kata ganti bagaimana? Pokoknya tidak boleh berhubungan, dihubung-hubungkan sama nama aslinya. Itu namanya kata ganti. Seperti ini bukunya. Nah. Di mana Abduh? Abduh tidak masuk Ustadz. Oh, ini buku siapa? Itu bukunya. Nya ini tidak ada hubungannya sama Kudu, Abduh, Muhammad. Ya kan? Ini punya siapa? Ini punya M Abduh Kudu. Oh, itu berarti M-nya itu singkatan, bukan kata ganti. Paham ya? Di pertemuan lalu kita bahas beberapa kaidah-kaidah dasar berkenaan dengan dhamir. Di antaranya bahwa dhamir itu ada yang butuh tempat kembali, ada yang tidak. Yang butuh tempat kembali dalam bahasa Indonesia kita bilang kata ganti orang ketiga. Adapun kata ganti orang pertama dan kedua ini tidak butuh pengganti karena orangnya hadir. Coba testing bahasa Indonesia dulu. Contohkan dalam bahasa Indonesia sebuah kalimat yang itu mengandung kata ganti plus tempat kembalinya. Saya duluan ya. Muhammad mencium ibunya. Ada Muhammad isim zahir, ada nya kata ganti. Nya punya tempat kembali. Siapa? Muhammad. Nah, coba antum. Kita tidak bisa ke bahasa Arab kalau bahasa Indonesia tidak lancar.
Nya. Oke. Nya kembali siapa? Oke. Sebutkan kalimat yang tidak bisa pakai kata kembali. Tidak ada tempat kembalinya. Hah? Ini bukuku. Itu kata ganti. Mana kata gantinya? Ku. Kembali ke siapa dia? Tidak ada. Kan orangnya ada di sini. Ini bukuku. Contoh yang lain. Adrian. Guru. Guru harus tahu. Kalimat, di situ ada kata ganti, tapi kata gantinya nggak punya tempat kembali. Ya, ini payungmu. Mu itu kata ganti. Kembali ke siapa dia? Nggak kembali ke siapa-siapa, karena orangnya ada di situ. Ini payungmu. Apakah ini payungmu? Nah, betul ya? Sampai sini, Pak. Indonesianya aja dulu. Kasful. Jangan nganggu-nganggu, tak tanya sekarang. Contohkan untuk kata ganti orang satu. Kata orang dua. Kata orang ketiga. Nya kembali ke siapa? Ya orangnya yang nggak ada di situ. Lanjut. Jadi ada kata ganti pakai tempat kembali, ada tidak tempat kembali. Yang pakai tempat kembali namanya marji'. Adapun tempat kembali itu disebut dengan marji'. Marji' itu tempat kembalinya si kata ganti. Baik. Di pertemuan lalu kita bahas beberapa kaidahnya berkenaan dengan yang pakai marji'. Nah, disebutkan di sini hukum asal dari marji' atau tempat kembalinya dhamir adalah hadir sebelum si dhamir. Secara umum harusnya duluan tempat kembali daripada si dhamir, si kata ganti. Kan? Muhammad mencium ibunya, duluan mana? Nya apa Muhammad? Muhammad itu tempat kembali. Sama dalam ayat di sini yang surat Hud 45. Wa nada Nuh rabbahu. Dan Nuh menyeru kepada Rabbnya. Nuh datang duluan daripada Nya. Nya kembali ke siapa? Nuh. Selanjutnya kata Syekh, kadang-kadang tempat kembalinya itu bisa diketahui dari fi'il. Dicontohkan di situ surat Al-Maidah ayat 8. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah. Dia, siapa dia itu? Bukan i'dilu, tapi al-adl. Mas pakai masdarnya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena dia, yaitu perbuatan adil. Dan perbuatan adil jangan pakai kata kerjanya, tapi pakai masdarnya, al-adl. Ya, al-adl itu lebih dekat kepada ketakwaan. Terus dicontoh Al-Baqarah 124. Kata Syekh, kadang-kadang tempat kembalinya dhamir bisa saja mendahului dhamir dari sisi lafaz, tapi tidak dari sisi peran dalam kalimat. Contohnya wa idzibtala Ibrahima rabbuhu. Dan Ibrahim diuji oleh Rabbnya atau Rabbnya menguji Ibrahim. Di sini dari sisi lafaz Ibrahim datang duluan daripada hu atau nya. Tapi Ibrahim tetaplah maf'ul bih. Ya, dan dia maf'ul bih datangnya duluan daripada fa'il yaitu rabbu. Saya tidak bisa jelasin lagi ya, karena itu sudah minggu lalu. Ini cuman review saja. Selanjutnya kata Syekh, waqad yasbiqu rutbatan la lafzan. Ada kalanya tempat kembalinya dhamir mendahului dhamir dari sisi peran, tapi tidak dari sisi lafaz. Contohnya ada kalimat hamala kitabahu at-talibu.
Siswa itu membawa bukunya. Hu, dhamir. Tapi dia datang duluan daripada tempat kembalinya, yaitu at-talib. Ya. Tetapi at-talib tetaplah fa'il. Jadi dari sisi peran, dia mendahului, yaitu dia sebagai fa'il. Tapi dhamirnya datang duluan daripada talib. Sampai di situ di minggu lalu. Mari kita lanjutkan ke yang belum dibahas. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, wa qad yakunu mafhuman min as-siyaqi. Marji' untuk dhamir yang ghaib kadang juga bisa dipahami dari konteks kalimat. Kita pengen tahu siapa yang marji'nya, tidak diketahui di kalimat ini, tapi bisa dilihat dari konteksnya. Contoh di surat An-Nisa ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad." Dan untuk kedua orang tua, masing-masing keduanya, siapa keduanya ini? Orang tua ini, dia dapat 1/6 dari harta yang ditinggalkan si mayit, ya, yang ditinggalkannya jika dia punya anak. Mimma taraka in kana lahu walad. Mimma taraka in kana lahu walad. Bagi dua orang bapak ibu dapat 1/6. Kapan dapat 1/6? Ya. Dapat dari mana? Mimma taraka. Dari apa yang ditinggalkan. Nya, siapa yang meninggalkan ini? Nah, di sini kan ada dhamir. Dhamir marfu' di sini atau dhamir rafa' namanya. Ini butuh tempat kembali. Butuh tempat kembali itu kita bisa tanya, siapa ya? Itu bisa ditanya. Apa ya? Bagi bapak ibu dapat 1/6 dari yang ditinggalkannya. Boleh nggak orang tanya, nya ini siapa ya? Boleh nggak? Boleh. Kalau gini, ini bukuku. Boleh nggak nanya ku ini siapa? Ya, nggak boleh. Karena nggak butuh tempat kembali. Ini bukuku. Subhan, ini HP ku. Bisa nggak dia nanya, ku siapa ku? Ya aku. Itu HP-mu. Dia bilang, mu siapa ya? Mu siapa ya? Kamu ini belajar bahasa Indonesia enggak ya? Kenapa harus nanya lagi munya itu siapa? Kan gitu. Tapi kalau dibilang, bagi bapak ibunya dapat 1/6 dari yang ditinggalkannya. Boleh nggak kita tanya, nya itu siapa? Boleh? Boleh. Maka di sini butuh tempat kembali. Apa tadi namanya tempat kembali? Marji'. Mana marji'nya? Di ayat ini tidak kelihatan langsung. Ya, marji'nya adalah mayit. Sehingga nanti bagi bapak ibunya dapat 1/6 dari harta yang ditinggalkannya. Nya ini siapa? Mayit. Alias jenazah. Alias yang wafat. 1/6 ini dari mana? 1/6 ini kapan diberi? In kana lahu walad. Jika lahu untuk baginya anak. Jika dia punya anaknya. Boleh nggak ditanyanya ini siapa? Boleh. Kembali ke marji. Siapa marjinya? Mayit. Tuh. Jadi maksudnya di paragraf ini bisa jadi marjinya tidak langsung nampak di situ. Tapi kita bisa pahami dari konteks pembicaraan. Oh, ini pembicaraan warisan. Nyanya pasti kembali kepada si yang mati. Oke? Kita contohkan pakai bahasa Indonesia. Contohkan pakai bahasa Indonesia. Yang marjinya tidak kelihatan, tapi bisa dipahami dari konteks. Ya, oke. Apabila jam iqamat itu sudah habis,
maka kita bisa menggantikannya tanpa perlu izinnya. Karena itu sudah menunjukkan kesepakatan kita dengan nya. Orang bisa tebak gak kira-kira nya itu siapa? Siapa? Imam. Ya kan? Gak usah. Tunggu dulu. Nya itu siapa sih? Masa kamu udah paham? Jika iqamat sudah habis detiknya, kita bisa gantikannya tanpa perlu izinnya. Karena itu kan sudah kesepakatan kita sama dia. Kira-kira siapa itu? Emang mau gantikan siapa kalau habis iqamat? Ya kan? Pasti kan jelas-jelas. Oh, gantikan imam. Gitu. Coba kasih contoh. PR-nya halaman, beliau bilang PR-nya ini juga, nya ini kembali siapa? Apakah nya itu kata gantinya beliau? Beliau aja sendiri itu kata ganti. Ada yang lain? Di situ tidak muncul kata gantinya. Yang mana? Beliau bilang PR halaman sekian. Oh, maksud antum ini kembali ke guru. Oke. Saya ada. Antum. Siapa yang mau coba? Coba. Kalau apa? Kalau sudah penuh, Ustadz biasa menyuruh kita untuk menghapusnya. Siapa yang dihapus? Papan tulis. Ya, oke. Itu kan berarti apa? Kita bisa pahami siapa, kembali ke siapa, atau marjinya itu apa, dengan cara memahami konteks. Kata penulis, fad-dhamiru ya'udu 'ala al-mayyiti al-mafhumi min qawlihi mimma tarak. Dhamir ha atau hu kembali kepada mayyit sebagaimana yang bisa dipahami dari potongan ayat mimma taraka, dari harta yang ditinggalkannya. Tentu di situ datang fa'il yang dhamir ha kembali ke fa'il tersebut. Lanjut. Wa qad la yutabiqu ad-dhamiru ma'nan. Terkadang marji' dhamir itu tidak selaras secara makna dengan dhamirnya. Kalau nyanya tadi sudah jelas ini, kembali ke guru, kembali kepada papan tulis, kembali kepada. Kadang-kadang marji' itu tidak selaras secara makna dengan dhamirnya. Contoh di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13. Allah katakan, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min thin, tsumma ja'alnahu nutfah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami jadikannya setetes air mani. Perhatikan di ayat itu. Allah bilang, kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Kita sama-sama tahu bahwa yang diciptakan oleh Allah dari saripati tanah itu bukan kita semua. Siapa yang diciptakan dari tanah? Adam saja. Kalau kita dari mana? Dari air mani. Ya. Sehingga konteksnya di sini, dan kami Allah ciptakan manusia, yaitu maksudnya Adam, dari tanah. Kemudian kami jadikannya dari air mani. Nya di sini bukan Adam. Karena kalau ini Adam, berarti Adam itu ada terus dalam rahim. Siapapun yang hamil, berarti Adam itu namanya. Ya kan? Jadi pahami? Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min thin, tsumma ja'alnahu. Dan kami ciptakan manusia dari tanah. Lalu kami jadikannya. Nya ini siapa? Dari nutfah, dari zigot. Ya. Nutfah. Dari setetes air mani. Yang diciptakan dari tanah siapa?
Adam. Hu di sini kalau kita kembaliin, nggak ada tempat kembalinya kecuali hanya insan. Jadi, dan kami ciptakan Adam dari tanah dan kami jadikannya, ini kembalinya kepada, kalau dipikir-pikir nyanyi harusnya balik ke Adam. Tapi kok diciptakannya dari mani? Kalau seandainya Adam dari mani, berarti setiap ada ibu hamil, ini ibu hamil ya, maka ini isinya siapa? Adam semua jadinya. Nah, berarti di sini bukan Adam. Karena yang diciptakan dari mani bukan Adam, melainkan manusia. Dan manusia itu namanya Bani Adam. Berarti di sini hu dhamir tidak selaras dengan marji'nya. Marji'nya bukan yang ini. Ini yang dimaksud dengan kadang dhamir itu tidak selaras sama marji' kadang-kadang. Fad dhamiru ya'udu 'ala al-insani bi'tibari al-lafzi. Li'anna al-maj'ula nutfatan laisa al-insan al-awwal. Kata beliau, dhamir ha atau hu pada kalimat ja'alnahu, kemudian kami menjadikannya, itu kembali kepada al-insan, yaitu maksudnya manusia jika dilihat dari sisi lafaznya. Karena yang dijadikan air mani bukanlah manusia yang pertama diciptakan. Manusia yang diciptakan pertama kali adalah Adam, dan Adam itu asalnya bukan mani tapi tanah. Lanjut. Antum paham enggak paham? Harus paham. Karena kalau enggak, nanti kita enggak tamat-tamat pokoknya nih. Padahal ini udah bab akhir lagi. Lanjut. Wa idza kana al-marji'u salihan lil mufrad wal jam'i jaza 'audu dhamiri 'alaihi bi ahadihima. Jika tempat kembalinya dhamir cocok untuk kata tunggal maupun jamak, maka boleh saja mengembalikan dhamir ke salah satu dari kedua kata tersebut, mau tunggal maupun jamak. Contoh, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah bilang, barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya Allah telah memberikan rezeki yang baik untuknya. Di situ kira-kira nyanya balik ke mana coba? Hah? Kita nggak usah lihat bahasa Arabnya, lihat bahasa Indonesianya dulu. Barang siapa beriman, mengerjakan amal soleh, Allah masukkan dia ke surga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik untuknya. Untuknya, nya balik ke siapa? Yang dimasukkan ke dalam surga siapa? Orang-orang. Nah, orang-orang di situ bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa? Man. Wa man yu'min billah. Dan barang siapa? Nah, ini dia. Man ini bisa tunggal, bisa jamak. Kalau guru bilang gini, barang siapa mengerjakan PR tuntas, maka ibu kasih nilai 9. Bisa nggak satu orang saja yang melakukan? Bisa nggak satu orang saja melakukannya? Bisa nggak semua satu kelas mengerjakannya? Kalau contek-contek kan bisa kan? Ya kan? Maka tunggal bisa, jamak bisa. Man di sini bisa saja tunggal. Ya. Dan di sini juga ada khalidin. Ada khalidina. Mereka orang-orang yang kekal di dalamnya. Khalidin ini kan jamak ya. Yang sudah ikut kelas bahasa Arab tahu ini. Khalidun, khalidin. Ini adalah jamak. Dan jamak ini juga bisa jadi tempat kembalinya. Ya. Mereka akan kekal di dalamnya, dalam surga. Allah memberikan kepada mereka untuknya rezeki yang baik.
Di sini bisa balik ke khalidin, bisa balik ke man. Saya ulang sekali lagi. Barang siapa beriman kepada Allah, di situ man ya, dan mengerjakan amal soleh, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya. Di sini siapa? Surga dulu ya. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha. Allah memberikan rezeki yang baik untuknya. Kepada siapanya ini? Bisa khalidin, bisa nya. Di sini jamak, di sini tunggal. Paham? Paham enggak paham? Harus paham. Nah, lanjut. Wal aslu ittihadu marji'id dhamairi idza ta'addadat. Pada dasarnya tempat kembalinya domir adalah satu, jika pun domirnya berbilang. Meskipun ada domir banyak, kalau memungkinkan domirnya kembali kepada satu, maka kembalinya pada satu. Contoh dalam firman Allah Ta'ala, Allamahu syadidul quwa. Wahyu itu, wahyu Al-Quran, diajarkan kepadanya, kepada Muhammad. Siapa yang mengajarkannya? Syadidul quwa, yaitu malaikat Jibril yang punya kekuatan yang dahsyat. Ya, allamahu syadidul quwa. Syadidul quwa ini Jibril. Kelihatan di situ ya si syadidul quwa. Dzu mirratin fastawa. Yang punya penampakan asli yang gagah, fastawa. Fastawa di sini adalah dia menampakkan wujudnya aslinya yang gagah. Ya. Siapa pelakunya di situ? Fastawa di situ dhamir rafa. Kembali kepada syadidul quwa. Siapa tadi syadidul quwa? Siapa tadi syadidul quwa? Jibril. Dzumirrah berarti Jibril. Fastawa menampakkan wujud asli yang gagah berarti Jibril. Wahuwa dan dia, siapa dia? Jibril lagi. Bil ufuqil a'la. Dia berada di ufuk yang paling tinggi. Tsumma dana. Kemudian dia mendekat. Siapa dia ini? Jibril. Fatadalla, kemudian tambah dekat lagi. Siapa dia? Jibril lagi. Fakana qaba qausaini aw adna. Maka dia dengan Muhammad, siapa dia ini? Jibril lagi. Bersama Muhammad sedekat dua ujung busur panah atau lebih dekat dari itu. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Kemudian dia, boleh Jibril menyampaikan wahyu kepada hamba Allah apa yang Allah wahyu. Kata penulis, fadhamairur raf'i fi hadhil ayati ta'udu ila syadidil quwa wa huwa Jibril. Seluruh dhamir rafa' atau yang marfu' pada ayat-ayat tersebut seperti fastawa, kemudian wa huwa, kemudian dana, fatadalla, fakana, fa'auha, ini semua bisa kembali kepada satu saja, yaitu syadidul quwa. Siapa syadidul quwa? Jibril. Dikit lagi. Semoga bisa ngerti. Kalau tidak mengerti, harus ngerti. Wal asal, kaidah asalnya, audud dhamiri ala aqrabi madhkurin. Yaitu tempat kembalinya dhamir adalah sesuatu yang penyebutannya paling dekat dengan si dhamir. Illa fil mutadhayifain. Dikecualikan jika tempat kembalinya adalah susunan idhafah. Fayaudu ala mudhaf, maka kembalinya bukan kepada yang paling dekat tapi kepada yang mudhafnya. Meskipun mudhafnya agak jauh dari si dhamir. Li'annahu al-mutahaddatsu anhu. Dikarenakan mudhaf adalah sesuatu yang sedang dibicarakan. Contoh, misalul awal. Wa ataina Musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Contoh pertama bahwa pada dasarnya tempat kembalinya dhamir adalah penyebutan yang lebih dekat. Yaitu kata Allah, dan kami datangkan kepada Musa kitab Taurat. Dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Wa ja'alnahu. Hu di situ dhamir. Hu di sini mungkin saja kembali ke Musa, mungkin kembali kepada kitab. Tapi yang benar kembali ke siapa?
ke Alkitab. Kenapa? Karena dia yang paling dekat dengan si dhamir. Nih, lihat. Kata Allah, wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu, dan kami datangkan untuk Musa Alkitab, Taurat, dan kami jadikan nya. Nya ini siapa? Bisa saja Musa, mungkin saja kitab. Tapi yang mana yang benar? Kembali ke siapa? Jawabannya pada dasarnya kembalinya kepada yang lebih dekat dengan Siapa yang lebih dekat dengan ini Jaraknya yang paling dekat kembali ke siapa? Ke kitab dong, ya kan? Jangan nanti ini kan 10 cm. Ini kan 20 cm. Jangan pakai itu ya. Sini. Wah, ja'alnahu. Nih, kembali ke siapa paling dekat? Kitab atau ke Musa? Ke kitab. Berarti dan kami berikan kepada Musa Taurat, dan kami jadikan Taurat. Karena pada dasarnya kembalinya dhamir cari yang paling dekat. Kecuali, tadi kecualinya kemana? Kecuali kalau dia bentuknya mudhaf ilaih atau frase. Kata penulis, wa mithalu tsani wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Contoh kedua, jika tempat kembalinya adalah susunan idhofah, maka dhamirnya kembali kepada mudhaf. Contohnya dapat firman Allah, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu menghitungnya. Lihat ke papan tulis. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini ada dhamir. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak mampu menghitungnya. Nya ini kembali ke siapa? Mungkin saja Allah, mungkin saja nikmat, tapi kan tidak mungkin Allah. Kalau ngikut yang ini, harusnya kembali kepada yang dekat dong. Loh, berarti kamu menghitung Allah, kamu pikir Allah ada berapa? Lagi pula, ini kan bentuknya idhofah. Ini mudhaf. Sedangkan yang ini mudhaf ilaih. Karena ini mudhaf ilaih, jadi kembalinya kepada mudhafnya. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan menghitungnya. Nya ini saya kembali ke nikmat, bukan kepada Allah. Jadi jangan pakai kaidah yang pertama. Paham tidak paham? Harus paham. Sedikit lagi, tinggal satu kalimat. Wa qad ya'ti 'ala khilafil asli fima sabaqa bidalilin yadullu 'alaihi. Terkadang tempat kembalinya dhamir bisa saja datang dalam susunan yang berbeda dengan kaidah-kaidah yang asal. Bisa saja tidak sesuai. Ya, yang telah disebutkan dari minggu lalu sampai minggu sekarang, jika ada dalil yang menunjukkan demikian. Dah sampai situ saja. Ada yang bertanya? Tunggu dulu. Ada mainan baru. Gemini, apakah aku dan kamu itu kata ganti? Ya, aku dan kamu adalah kata ganti orang. Aku adalah kata ganti orang pertama tunggal. Sedangkan kamu adalah kata ganti orang kedua tunggal. Dalam tata bahasa Indonesia, kata ganti digunakan untuk menggantikan kata benda atau frasa kata benda agar kalimat menjadi lebih ringkas dan efektif. Gemini, dalam ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dhamir ha itu kembalinya ke siapa?
Dalam ayat tersebut, dhamir ha pada kata nikmatullahi kembali kepada Allah. Jadi maksudnya adalah nikmat Allah. Apakah ada ayat lain yang ingin Anda tanyakan? Kamu salah Gemini, bikin malu aja. Maaf ya, terkadang saya memang bisa salah paham. Kalau Apa yang bisa antum ambil kesimpulan dari sini? Kalau salah, jangan cari pembenaran. Gemini saja bilang minta maaf ya, kadang saya juga salah paham. Gemini, kalau ayat wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu dhamirhu kembali ke siapa? dalam ayat tersebut, dhamir hu pada kata ja'alnahu kembali kepada kitab yang diberikan kepada Nabi Musa. Jadi maksudnya adalah dan kami jadikan kitab ITU. Apakah ada ayat lain yang ingin Anda tanyakan? Makasih ya. Sama-sama. Ada bertanya? Ya. Kenapa bab dhamir yang biasanya kita pelajarinya di dalam pelajaran nahwu dalam bahasa Arab malah masuk di pelajaran usul tafsir? Karena orang kalau tidak tahu tentang dhamir, nanti dia bisa salah tafsir. Dengan kata yang lain, makanya kalau mau mengajar tafsir wajib belajar bahasa Arab. Jadi kalau ada seperti berulang kali saya ngomong di awal-awal kajian usul tafsir, ada orang ngakunya jadi guru Arab, guru Quran. Bikin kelas Quran, mau jadi guru paling tinggi di kelas Qurannya. Dia bikin kelas-kelas. Kalau hanya sekedar baca-baca alif ba ta, ini hurufnya gini, cara bacanya gini, nggak apa-apa. Tapi kalau mau jadi guru terus menafsirkan, bicara tentang hukum-hukum, haram hukumnya kalau nggak ngerti bahasa Arab. Contoh mudah, antum harus tahu domir. Karena kalau antum nggak tahu domir, nanti antum bisa salah tafsir. Ya, seperti kalau nggak belajar bahasa Arab misalnya. Kan Quran dulu nggak ada titik loh. Jangankan harokat, Quran dulu nggak punya titik bahkan. Misalnya ayat yang populer sering diajarkan ustadz-ustadz kita. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa. Ada orang tidak mau, kita tidak menerima Allah bicara. Nanti merendahkan Allah. Jadi maunya gimana? Oh kita ganti aja. Wa kallamallaha Musa taklima. Jadi Musa yang bicara kepada Allah. Nah ini harus ngerti bahasa Arabnya. Begitu. Jadi intinya, kenapa kok bahasa Arab ada babnya masuk ke dalam tafsir? Karena Al-Quran datang dalam bahasa Arab dan kita betul-betul bisa mengetahui maknanya kalau kita mengerti bahasa Arab. Salah satunya adalah tentang domir, tentang kata ganti. Karena dalam ayat Allah nggak selalu bilang Allah, 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 Allah. Allah menciptakan hamba Allah. Kan repot, boros. Allah telah menciptakan hamba Allah dan Allah menjadikan hamba Allah sebagai orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga Allah yang mengalir di bawahnya. Repot kalau Allah terus disebut. Maka kadang-kadang kembali pakai, kadang-kadang Allah ganti kata-kata Allah ini dengan kata ganti. Kata ganti tadi apa namanya? Dhamir. Gitu. Untuk memperindah bahasa. Nah kita sendiri yang mau menafsirkan Quran harus tahu bahasanya. Kaidahnya. Azan?
Ada yang mau tanya? Ini? Ini? Mungkinkah kembali ke Allah? Enggak. Bukan, karena dia bilang, la tuhsuha. Kamu tidak akan mampu menghitungnya. Apakah bisa menghitung Allah? Kalau menghitung nikmat Allah, cocok enggak bahasanya? Cocok. Kalau menghitung Allah, enggak. Hanya nikmat Allah. Hadis ini nikmat Allah. Apalagi Allah itu dhamirnya adalah hu atau oke huwa atau ini nah. Ini siapa ini? Yang kami jadikan, kami itu siapa di situ? Allah. Kalau hak itu dhamirnya muannats, tidak kembali kepada Allah. Dan bertanya? Setiap kaidah pasti ada pengecualian. Di kulli qaidatin mustathniyat. Setiap kaidah itu nanti ada sisi-sisi pengecualiannya. Anak khawatir anak bilang, iya kembali ke mudhof. Ternyata ada kaidah yang ada pengecualian pada sebagian konteks. Anak mau bilang gini teman-teman. Kita belajar ini bukan untuk kita jadi ahli tafsir. Karena kita nggak mungkin jadi ahli tafsir. Tapi kita belajar ini untuk mengetahui kenapa ulama tafsir nafsirkannya gitu. Beda ya. Kalau kerjanya di PHM, mohon maaf. Selama tidak keluar dari PHM, selamanya nggak akan jadi ahli tafsir. Karena memahami Al-Quran butuh waktu antum hafal 30 juz. Ada orang bilang, saya ahli tafsir. Masya Allah Pak, coba Pak. Bapak hafalnya berapa juz? Ya 2 juz. Itu namanya bukan ahli tafsir. Ya. Guru saya, Ustaz Ja'far Umar Tharib rahimahullah, pernah ketemu dengan orang di UIN Jogja. Ketemu dia, kenalan, dikasih kartu nama. Zaman dulu kan kartu nama ya. Ada tulisannya. Doktor Fulan Fulan Fulan, garis bawah ahli tafsir. Jadi Ustaz Ja'far di kajian bilang, saya tadi dikasih kartu nama ahli tafsir. Baru kali ini seumur hidup saya ketemu orang ngaku dirinya ahli tafsir. Mau tes dulu berapa juz hafalannya. Ya. Kalau hafalannya enggak 30 juz, enggak bisa. Kalau hafalannya, kalau kemampuannya dalam bahasa Arab juga belum tidak mendalam, maka nggak bisa. Tadi saya ngomong gitu. Intinya kita di level kita ini, kita belajar ini bukan kemudian setelah tamat terus jadi ahli tafsir, ya. Ya, oleh tafsir itu ulama beneran. Ya. Terus kita ini belajar buat apa? Buat memahami kenapa ulama tafsir menafsirkannya gitu. Bukan sini ku tafsirkan, sini aku tahu tafsirnya. Ya, enggak serta-merta tamat usul tafsir terus jadi ahli tafsir. Tapi paling tidak mengetahui kenapa ulama tafsir nafsirkannya caranya gitu, gimana kaidahnya mereka. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.